Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Baik, anak-anak, sebelum melanjutkan materi kita, alangkah baiknya kita akan mengulang sedikit tentang taubat. Yang pertama nih, kedudukan taubat. Taubat menurut bahasa atau kata taubat menurut bahasa Arab, at-taubatu yang berarti kembali. Sedangkan menurut istilah, kembali ke jalan Allah yang benar dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari dosa-dosa merupakan langkah pertama setiap hamba yang ingin meniti jalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi modal utama bagi siapapun yang ingin meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Dengan taubat tersebut, seseorang akan mendapatkan istiqomah dalam mengamalkan ajaran agama Islam atau syariat Islam. Setiap muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak bertaubat dalam hidupnya. Setiap saat, setiap waktu, setiap jam, dan setiap hari dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat harus memiliki kedudukan yang paling tinggi, yang sangat tinggi, dan porsi yang sangat besar dalam diri hamba seseorang. Sebab inilah jalan yang akan mengantarkannya untuk menjadi pribadi yang islami. Taubat baru akan berakhir ketika ajal datang menjemput seseorang. Berkenaan dengan taubat ini, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, yakni manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah hamba-hamba yang sebenarnya dan akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kelompok yang kedua, manusia yang zalim dan selalu mengisi hari-harinya dengan memuaskan hawa nafsunya semata. Hamba ini melupakan kewajibannya untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Taubat mempunyai tingkatan-tingkatan sesuai dengan kadar kemaksiatan seorang yang dilakukan. Secara umum ada tiga tingkatan taubat. Tiga tingkatan taubat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ada tiga tingkatan taubat. Yang pertama, taubat dari kekufuran menuju keimanan. Yang kedua, taubat dari dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, taubat dari dosa-dosa kecil.
Dan kewajiban bertaubat yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah taubat dari kekufuran menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya adalah taubat dari kekufuran menuju keimanan. Hukum taubat itu sendiri. Sekarang hukum taubat. Taubat hukumnya wajib. Sebagaimana yang beriman, kita harus meyakini bahwa taubat kepada Allah hukumnya wajib. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Yang artinya, dan mohon ampunlah kepada Rabbmu, yaitu Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik padamu sampai waktu yang telah ditentukannya, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yakni hari kiamat. Quran surat Hud ayat 3. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan antara lain, an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 7 marrat. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sabda Rasulullah SAW yang lain juga Ani ibni Aghairi ibni Yasari al-Muzani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Dari Al-Ghar bin Al-Yasar Al-Muzani, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah menunjukkan taubat itu wajib bagi kaum muslimin. Lalu kembali dari perbuatan kemaksiatan menuju perbuatan ataupun menuju ketaatan kepada Allah SWT itu wajib. Ini diantara hadis-hadis ataupun hadis-hadis tersebut menjelaskan, menerangkan bahwa taubat itu hukumnya wajib. Yang selanjutnya, keutamaan taubat. Allah memerintahkan setiap hamba agar bertaubat dan mengisi sisa umur mereka dengan kebaikan. Jika hal tersebut dilakukan, niscaya mereka akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya
Yang pertama, kenikmatan yang terus menerus. Orang yang bertaubat akan dianugerahi rezeki yang dapat dia nikmati dan memanfaatkan untuk kemaslahatan hidup di dunia. Hal tersebut atau hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Yang artinya, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertaubatlah kepadanya. Artinya lalu kembalilah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa atau berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya Allah akan memberikannya kenikmatan, di antaranya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras dan akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu sebelumnya. Dan janganlah menjadi orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun jangan menjadi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, karunia dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatnya yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia dan kemuliaannya di dunia dan di akhirat bagi orang yang benar-benar bertaubat, benar-benar kembali dari perbuatan kemaksiatan menuju ketaatan. Dengan taubat yang semurni-murninya, yakni tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka apabila seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Pada ayat tersebut Allah memerintahkan seluruh hamba agar bertaubat kepadanya dengan taubat nasuha, dan Allah menjanjikan baginya dua hal. Dosa-dosanya akan diampuni dan dia akan dimasukkan ke dalam surga.
Lantas apa yang dimaksudkan dengan taubatan nasuha? Taubatan nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga ia benar-benar murni dan suci. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa taubat nasuha meliputi 3 perkara. Yang pertama, bertaubat dari seluruh dosa yang pernah dilakukan, apapun bentuknya, apakah dari mencuri, memukul, dan lain-lainnya. Yang kedua, lahir dari kemauan yang keras dan sikap konsekuen untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Artinya apa? Artinya orang yang ingin melakukan taubat nasuha tidak diliputi keraguan di dalam hatinya, tidak memperhitungkan dan tidak menunggu, tetapi ia langsung bertaubat dan dengan kemauan yang sangat keras. Yang ketiga, menyucikan. Taubat dari noda-noda dan penyakit-penyakit yang dapat merusak taubat tersebut. Orang yang melakukan taubat nasuha akan selalu takut terhadap azab atau siksaan Allah Subhanahu wa taala dan sangat mengharapkan rahmatnya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, syarat-syarat taubat. Para ulama menyebutkan bahwa taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka taubatnya tidak bisa dikatakan taubat nasuha. Di antaranya yang pertama, ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena mengharapkan ridho semata, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut terhadap hukuman yang bersifat duniawi atau alasan-alasan yang tidak syar'i lainnya. Motivasi dia bertobat harus karena memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhoannya, takut akan azabnya, serta mengharap rahmat dan ampunannya. Yang kedua, menyesali dosa dan maksiat. Orang yang bertaubat wajib menyesali perbuatan maksiat yang telah ia lakukan semasa hidupnya. Juga kelalaiannya dalam melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Menyesal karena sudah menuruti hawa nafsu dan mematuhi syaitan sehingga berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, "Au kama qala an-nadamu at-taubatun," yang artinya penyesalan merupakan pondasi taubat yang utama. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Perhatikan, penyesalan termasuk ataupun merupakan pondasi taubat yang paling utama. Ya.
Yang ketiga, meninggalkan kemaksiatan. Seseorang yang ingin bertobat diterima harus meninggalkan. Seorang yang ingin taubatnya diterima oleh Allah SWT harus meninggalkan kemaksiatan. Jika kemaksiatannya berupa meninggalkan suatu kewajiban, maka bentuk taubatnya adalah dengan melaksanakan kewajiban tersebut seperti contoh, apabila seseorang berbuat maksiat atau durhaka kepada kedua orang tua, maka taubatnya dengan berbakti kepada keduanya dan bertekad untuk tidak mengulangi hal tersebut. Misal yang kedua atau contoh yang kedua, meninggalkan sholat, maka taubatnya dengan rajin melaksanakan sholat pada waktunya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan misal ataupun contoh yang selanjutnya, berbohong, maka taubatnya dengan bersikap jujur dan bertutur kata jujur serta bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ini salah satu di antara contoh kemaksiatan. Apabila kita durhaka kepada kedua orang tua, maka taubatnya kita berbuat baik kepada keduanya, kemudian kita bertekad tidak mengulangi perbuatan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, meninggalkan sholat atau lalai mengerjakan sholat, bahkan menunda-menundanya, maka taubatnya adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Begitu jangan dengan berbohong. Apabila kita sering berbohong, maka hendaknya ataupun taubatnya dengan bersikap jujur dan bertutur kata, berbicara dengan jujur serta tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jika kemaksiatannya berkaitan dengan hak orang lain, seperti mengambil hartanya atau mencaci makinya, maka taubatnya dilakukan dengan cara meminta maaf kepada yang bersangkutan dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan jika kemaksiatannya berkaitan dengan hak Allah, seperti minum khamar, maka taubatnya dengan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat. Orang yang ingin taubat nasuha harus menyerahkan dirinya secara utuh, secara sempurna kepada Allah SWT dengan cara mentaatinya dan meninggalkan kemaksiatan. Dia juga harus kita harus bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut yang telah kita lakukan. Jika ia mengulangi perbuatan maksiat tersebut setelah bertaubat, maka hendaknya ia segera bertaubat kembali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru
lidzunubihim wa may yaghfirul dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrun amilin. Yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah SWT dengan istighfar, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah SWT. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut, dosa itu, sedangkan mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Rabb Allah SWT mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Ya, ini adalah balasan seorang apabila melakukan taubat nasuha ataupun ketika kembali kepada Allah SWT dari perbuatan kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Yang kelima, yakni bertaubat sebelum ditutupnya pintu taubat, yakni taubat hamba akan diterima selama pintu taubat belum ditutup, atau waktu diterimanya taubat seorang ada dua. Yang pertama, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, Allah SWT berfirman, "Walaisatit taubatul lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Ini yang pertama, taubat seseorang akan diterima oleh Allah SWT apabila ia bertaubat sebelum nyawanya di kerongkongan. Yang artinya sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya, dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah SWT dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal ataupun kematian kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sekarang ataupun aku benar-benar bertaubat sekarang. Artinya taubat seseorang akan diterima oleh Allah SWT apabila ajalnya masih panjang, atau dengan kata lain, sebelum ia meninggal. Apabila ajalnya ataupun ruhnya, nyawanya sudah di kerongkongan, maka taubat hamba tersebut tidak akan diterima. Sebagaimana kisahnya Fir'aun, ia bertaubat kepada Allah SWT dari perbuatan yang semasa hidupnya ketika ia ditenggelamkan di laut. Akan tapi taubatnya sudah tidak diterima. Karena apa? Karena ajalnya sudah tiba. Yang kedua, sebelum terbitnya matahari dari barat, Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat
sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Taubat seorang diterima oleh Allah SWT dengan ada dua hal, yakni sebelum nyawa sampai di kerongkongan ataupun sebelum dicabut. Yang kedua, sebelum terbitnya matahari dari barat. Insya Allah taubat seseorang akan diterima. Apabila nyawa telah sampai di kerongkongan tenggorokan, maka taubat seseorang tidak akan diterima. Begitu juga apabila matahari telah terbit dari barat, tidak akan diterima oleh Allah SWT taubat seorang. Wallahu a'lam bishawab. Nahtadim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.